sebagian masyarakat mengatakan kita negara kaya gas, tapi kok kita impor LPG? LPG yang kita nggak punya. Punyanya cuma berapa? 20%. Nah, untuk kebutuhan 20-25% dari kebutuhan yang kita punya. Hai Sobat Cuan semuanya, apa kabar? Senang sekali ya kali ini gue Syarifah Rahma bisa kembali bersama dengan Sobat Cuan semuanya. Kali ini dalam koneksi konten energi seksi. Kalau biasanya konten ekonomi seksi, kali ini spesifik ya. Energi. Kita sesuaikan dengan narasumber kita. Ada Pak Archandra Tahar di sini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Terima kasih udah diundang. Terima kasih, kita makasih banget ya Pak Archandra udah mau hadir ya di podcast Cuap-Cuap Cuan, dan kali ini ditemani oleh Mbak Wilda. Oke. Pak Archandra, sedikit ya untuk Sobat Cuan semua, ini pasti udah tahu dong ya siapa sih Pak Archandra, tapi kita remind lagi, kita refresh lagi ya ingatan Sobat Cuan semua. Jadi Pak Archandra ini pernah menjabat sebagai Menteri ESDM, kemudian juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM juga. Terus pokoknya sepak terjangnya di dunia energi itu luar biasa lah gitu kan. Ilmunya banyak deh. Ilmunya banyak banget. Ilmu nih. Bener. Jadi ini kesempatan kita untuk belajar sama-sama dengan Pak Archandra ya. Untuk tadi berkaitan dengan landscape energi nasional. Wah, apalagi internasional juga ya. Iya. Belakangan ini lagi heboh banget kan nih. Isu-isu energi. Jadi ini kita coba kulik-kulik ya kita dari Pak Archandra seperti apa. Bener. Nah, ngomongin soal kulik-kulik energi nih Pak, ini kan sebetulnya yang kemarin baru banget rame informasinya di mana-mana gitu kan, dan dirasakan juga mungkin oleh Sobat Cuan semua. Nyari LPG itu susah banget Pak. Dan ini sebetulnya apa ya, problem yang sering kita hadapi, penataan sektor energi ya untuk energi di hilir gitu kan, utamanya yang subsidi. Nah, kalau kita tarik jauh lagi kan, kita sebetulnya negara kaya banget Pak sama migas kan, minyak dan gas kita punya semuanya gitu. Tapi di hilir nih bisa gitu loh dirasakan kesusahan masyarakat dalam mengakses, dalam mendapatkan energi gitu kan. Nah, pertanyaannya kok bisa sih Pak? Kenapa? Apa yang jadi masalah utama kita Pak Archandra? Katanya kita kayak gas gitu Pak, tapi kita impor LPG dan kemarin isu kelangkaan. Kok bisa gitu Pak? Nah, kalau Bapak melihatnya gimana nih Pak dari sisi expert? Bapak gimana nih Pak? Expert? Jadi kita harus kembali kepada masa di mana waktu itu pemerintahan Pak SBY dengan Pak JK kalau nggak salah yang mengkonversi minyak tanah ke LPG. Nah, sewaktu konversi terjadi, LPG kita punya nggak waktu itu? Punya. Jadi kita harus bedakan dulu. Kalau orang menyebut gas alam, maka gas alam itu tidak semuanya LPG. Ya, gas alam yang dinamakan C1 itulah metan, ya, C2 itu etan, C3 disebut kita nggak punya LPG. LPG itu terdiri dari C3 dan C4. Ya. Propan sama butan. Ya. Kenapa kita kaya gas tetapi kita impor LPG? Ya. Dulu sewaktu dikonversi kita punya LPG itu. Ya, sedikit lah kita impor. Tetapi sumber-sumber gas kita itu makin lama tidak punya LPG lagi, C3, C4. Yang ada itu C1. C1 yang metan itu yang kita ekspor, yang bisa dijadikan LNG. Itu beda LNG dengan LPG. Sementara yang LPG yang kita butuhkan untuk memasak, karena sudah kekurangan sumbernya di dalam negeri, maka bagian ini harus diimpor. Makin lama sumber LPG kita makin berkurang. Sementara kebutuhan LPG dari tahun ke tahun mungkin sekarang berapa? 7 juta sampai 8 juta ton setahun. Kalau kita lihat masalahnya di mana? LPG ini akan selalu impor kalau kita tidak menemukan cadangan gas yang punya LPG.
Yang C3, yang C3, tadi. C3 dan C4. Tapi karakteristik cadangan kita yang sekarang itu banyaknya C1. Kalau gitu gimana ini? Iya. Kita nggak bisa komplain kepada Yang Maha Kuasa. Ini urusannya adalah urusan yang memberikan kita kekayaan alam ini, natural resources ini, bahwa kita ternyata makin lama tidak punya LPG. Yang kita punya cuman metan, bisa dijadikan gas pipa, atau dia dilikuidkan menjadi LNG, atau dikompres, dikecilin dia menjadi CNG. CNG dan LNG itu berasal dari gas metan yang kita punya. Produksi kita mungkin sekarang berapa ya? Yang untuk gas secara total itu mungkin sekitar 6.000 mm juta CFD kaki kubik per hari. Ya. Data waktu saya di kementerian tahun 2019 kita ekspor sekitar 30%, 70% untuk dalam negeri. Ya, jadi kita ekspor. Apakah yang kita ekspor LPG? Tidak. Kita impor. Yang kita ekspor adalah LNG dan gas pipa yang ke Singapura. Jadi kalau seperti itu, sebagian masyarakat mengatakan kita negara kaya gas, tapi kok kita impor LPG? LPG yang kita nggak punya. Punyanya cuma berapa? 20%-an lah, untuk kebutuhan 20-25% dari kebutuhan yang kita punya. Kalau kita negara Indonesia ini akan hidup, insya Allah hidup selalu, baru dari tahun ke tahun. Selama kita belum menemukan obat LPG impor ini, akan naik terus, maka dia akan naik terus. Ini obatnya apa? Nah, itu dia pertanyaannya. Sementara masyarakat perlu energi untuk memasak. Dan dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Nah, salah satu muncul ide kalau ini diteruskan, Pak, kita kaya batu bara. Dibikin gas. Kenapa tidak batu bara ini dijadikan semacam LPG yang dinamakan DME tadi, dimethyl ether, yang kira-kira fungsinya seperti LPG, ya kan? Nah, untuk itu kita balik lagi ke, boleh ya, history sedikit sejarahnya. Sewaktu Jerman menemukan teknologi batu bara menjadi bahan bakar. Kenapa Jerman milih batu bara? Pada masa tahun 30-an 40-an itu, 30-an lah, sumber batu bara terbesar di Eropa itu 1 Jerman, 2 Poland, 3 UK, Inggris. Ya. Sementara Jerman sewaktu Perang Dunia Kedua membutuhkan apa? Energi, minyak, BBM untuk apa? Untuk kapalnya, untuk tanknya, untuk pesawat dan lain. Dari mana sumbernya? Dia nggak punya oil. Maka sewaktu dia temukan batu bara sebagai energi yang dia punya dan dapat dikonversi menjadi bahan bakar BBM. Dulu bukan untuk semacam DME, dia untuk bahan bakar dulu, ya. Di saat itu dia declare perang. Ya. Nah, kemudian apa teknologi ini? Jadi batu bara ini diinjekkan H2O, water, steam, menjadi CO, karbon monoksida plus hidrogen. Ini dinamakan dengan syngas. Dari sini baru diproses untuk menjadi minyak tanah, menjadi aftur, menjadi BBM lah. Nah, secara teknikal dia itu sangat mahal. Tapi pada saat itu Jerman tidak punya pilihan karena dia nggak punya minyak. Dia akan mengkonversikan apa yang dia punya untuk bahan bakar berperangnya dia. Dia nggak punya pilihan. Oh, ada impor dari sini. Tapi semua negara tetangganya diserang. Benar nggak? Perang Dunia Kedua, negara tetangga mana yang diserang pertama kali oleh Jerman? Poland. Kenapa Poland? Ada batu bara besar di sana.
Ya, ada jadi nanti kepentingan kita itu, ada bicara itu kepentingan lagi itu. ke belakang ya. Iya. Jadi DMA itu bukan teknologi lama, teknologi baru. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, sebagian ilmuwan Jerman ini kan ada yang ke Amerika, ada yang ke Soviet, ada sebagian kecil yang ke Afrika Selatan, dan membawa teknologi coal to liquid tadi. Oh. Sewaktu Afrika Selatan diembargo karena apartheid, ya, diskriminasi itu, dia diembargo, nggak boleh oil and gas masuk ke sana kan. Terus apa yang dia lakukan? Saya punya batu bara, kata. Dia lakukan konversi batu bara menjadi BBM seperti yang dilakukan oleh Jerman. Tapi tujuannya untuk apa? Defensif. Sementara yang Jerman guna untuk ofensif. Ini mahal ini, nggak ada pilihan Afrika Selatan, maka dia memilih teknologi itu. Nah, sekarang pada saat damai, bagaimana kita melihat teknologi ini? Apakah sudah murah? Enggak. Enggak juga tadi. Bukan enggak juga, enggak. Iya. Ya. Apakah dari sisi lingkungan, apakah ini bersih? Belum tentu juga. Kenapa? Dia membutuhkan air yang terus-menerus. Jadi salah satu negara bagian di Amerika, teknologi ini juga diaplikasikan di Amerika. Saya tulis itu di buku. Ini ada deh Pak, saya langsung buka nih. Ya, ada di buku. Langsung buka mengubah batu bara jadi bahan bakar mobil dan LPG. Ya itu dia. Silahkan baca bukunya. Jadi saya ceritakan sedikit. Ada satu negara bagian, senatornya bilang, saya nggak mau coal to liquid dibangun di sini. Kenapa? Jadi ini dinamakan synthetic oil itu ini. Istilah synthetic oil itu adalah yang dari batu bara menjadi BBM. Dia bilang nanti danau saya akan kering airnya. Karena butuh air. Karena butuh air yang banyak. Nah, untuk itu kita harus paham. Sewaktu kita memilih sebuah kebijakan, apakah itu technically feasible apa tidak? Yang kedua, apakah itu commercially viable apa tidak? Kan itu yang selalu saya sampaikan. Technical, commercial apa? Yang ketiga, apakah itu politically acceptable apa tidak? Nah, sampai di situ dulu jawabannya. Tapi kan di sisi lain kalau tadi berbicara DME kan kita udah tahu bertahun-tahun yang lalu kan pemerintah juga udah mencoba DME, tapi ternyata agak susah, apalagi ketika harga batu baranya yang lagi melambung tinggi nih Pak. Itu ada pengaruhnya juga pastikan Pak. Ketika maksudnya harga batu baranya tinggi, mau diubah jadi gas kan nanti akan bersaingan nih dengan harga LPG kayak gitu, itu juga akan ngaruh. Dia akan jauh tetap lebih mahal. Dari mana saya tahu? Kebetulan 2019 waktu saya di kementerian, saya tuh belajar tentang DME ke Cina. Ya, kita datangi teknologi itu di Cina ada, dan itu kotor benar. Dan saya melihat sendiri prosesnya bagaimana steam itu diinjekkan ke dalam batu bara, keluar itu semua CO plus hydrogen, kemudian diolah lagi menjadi synthetic oil, ya. Dan itu butuh air yang banyak. Ya. Keekonomian kemana? Sangat mahal. Nah, untuk itu waktu itu kan PTBA lewat bantuan air product, air liquid, air product ya, air products. Nah, apa yang diminta oleh PTBA waktu itu kira-kiranya adalah kalau bisa harga batu bara semurah mungkin. Jadi nggak tergantung lagi berapa harga di luarnya, semurah mungkin. Karena kan pengaruh ke harga nanti LPG-nya, harga gas. Kemudian insentif perpajakan dan royalti yang mungkin juga perlu diberikan sehingga harganya minimum ya, tidak jauh mahal daripada LPG. Tapi kenyataannya adalah kan nggak jadi. Ya, salah satunya pertimbangannya mungkin ya, kan saya sudah ada nggak di kementerian lagi, mungkin masalah komersialitinya. Nah, itu dia tuh pertanyaannya Pak. Kalau bisa ngomongin air, oke lah. Insya Allah negara kita banyak airnya Pak sebetulnya. Tapi kan tadi ada masalah pertimbangan biaya investasi juga besar gitu kan. Tapi di satu sisi kita masyarakat Indonesia Pak sudah bergantung ya dengan LPG kan untuk keperluan sehari-hari, masak dan lain sebagainya. Nah, jadi solusi
paling dekat dan paling possible ya, selain kita mengandalkan impor tuh apa gitu Pak? Ada nggak sih yang bisa kita lakukan? Mungkin substitusi lainnya begitu yang paling gampang dan paling mudah. Tidak ada obat yang satu obat atau panacea ya. Kalau kita minum sembuh, nggak ada. Dan juga tidak ada satu strategi yang menurut saya yang mampu membalikkan telapak tangan dari impor LPG yang besar ini dengan solusi ini selesai masalah. Nggak ada. Solusinya harus multi mode. Harus dicoba semua gitu ya Pak ya. Harus dicoba, harus bergandengan tangan dari solusi-solusi yang ada. Dan tetap koridornya adalah apakah secara technical ini feasible? Technicalnya dulu, kalau nggak technical nggak feasible, out. Apakah secara komersial tidak akan membebani atau hanya membebani sedikit ruang fiskal kita lewat subsidi dan lain-lain? Apakah kita diizinkan secara politik, misalnya politik luar negeri? Oh Pak, kalau gitu solusinya adalah mungkin nggak nanti ke nuklir dan lain-lain. Kita bicara ini masalah politik juga, geopolitik di regional maupun geopolitik dunia, ya kan? Kalau begitu apa saja solusi-solusi yang mungkin? Nah, coba kita lihat, boleh nggak kita belajar ke negara maju? Kalau saya dulu di Amerika, kalau saya tidak salah, kita menggunakan gas yang kita gunakan untuk memasak, kita boleh punya dua pilihan di Amerika. Apakah kompor kita itu kompor listrik atau kompor gas? Bebas. Gas tersedia, listrik tersedia. Tinggal kita milih. Kalau gas, apakah itu gas LPG? Tidak. Gas pipa tadi. Gas pipa yang berasal dari C1 tadi, metan. Harusnya yang itu lebih ya. murah daripada LPG. LPG kita pakai butan di Amerika itu yang pakai tabung seperti di sini. Apabila kita akan piknik, misalnya ke barbecue dan lain-lain yang tidak tersedia gas pipa, maka kita gunakan gas yang lebih mahal, which is LPG. Tapi rumah-rumah itu dialiri bukan gas LPG, gas pipa yang berupa gas metan yang lebih murah. Nah itu dia Pak, kan kita sebetulnya udah ada ya Pak ya rencana dari pemerintah. Kemudian kemarin juga kan PLN juga sempat ya, Bapak juga pernah jadi komut ya Pak ya. Komisaris independen masih ya Pak ya? Enggak lagi. Udah nggak lagi. Oke, komisaris independen dari PLN gitu kan. Tahu lah ya Pak bahwa upaya untuk meningkatkan penggunaan kompor listrik di masyarakat kan sudah dilakukan. Terus Jargas juga gitu. Bapak juga komisaris juga di bagian dua-duanya, jadi udah paham gitu kan. Udah kemana-mana nih Pak gitu. Jadi ada Jargas juga. Tapi kan sebetulnya balik lagi masalah implementasi di lapangannya gitu Pak. Apa sih Pak sebetulnya bikin implementasi ini tuh sulit, gitu ya, belum masif dan susah, kayaknya susah gitu loh mau masuk benar-benar ke masyarakat gitu. Padahal kan kalau misalnya emang pemerintah untuk menekan impor LPG harusnya diversifikasi ya Pak, mau nggak mau kan, maksudnya diversifikasi apalagi kalau ada barang yang lebih murah ya, harusnya kan idealnya kayak gitu nih Pak. Tapi apa sih Pak? Gimana kendalanya sebenarnya? Kira-kira jumlah rumah di Indonesia berapa ya? 280, hampir 280 juta. Enggak, itu penduduk ya, masyarakat. Kalau setiap rumah itu ada 4 orang. Bagi 40 lah minimal. Berapa? 50-an, 60-an. Mungkin sekitar 70, 80 juta lah ya. Mungkin 70 juta. 70 ya. Sampai saya hanya bisa punya data sampai saya di Kementerian 2019, kita punya Jargas itu baru sekitar 700.000 atau 800.000 sambungan rumah. Semenjak kita merdeka, dan itu sudah dibantu oleh nggak tahu siapa yang Belanda dulu yang membangun Jargas. Rumah-rumah yang dibangun oleh Belanda sampai sekarang masih ada, baik itu di Menteng, di kota sana, atau di Bandung itu di Jalan Riau, di Dago, itu sudah pakai Jargas. Dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Nah, solusi itu sudah ada di luar negeri dan harusnya kita laksanakan, ya kan? Pemerintah punya keinginan untuk melaksanakan itu. Kendalanya di mana? Itu dia. Jargas ini kan? Pertanyaannya. Nah, yang pertama adalah
Sewaktu ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, udah pas belum? Pas. Pas. Coba kita lihat proses perizinannya. Kadang-kadang di provinsi ini bukan mengkritik ya. Kadang-kadang perizinan kita tuh susah. Walaupun sudah proyek strategis nasional. Wilayah ini diizinkan, ini belum, ini sudah. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua adalah sewaktu pipa dipasang di perumahan, pipa kan transmisi, distribusi. Kadang-kadang di suatu komplek perumahan atau di RT RW tertentu, dia bilang nggak boleh masuk pipa ini. Mungkin sosialisasinya bisa belum. Sosialisasi dan bermacam sosiologi masyarakat kita lah.